Visi dan misi saya nanti saya minta, dan saya sadar bahwa visi misi itu kalau tanpa dukungan dari para RT dan warga semuanya akan sia-sia ya. Dan dari hati yang paling dalam saya minta nanti seandainya saya pribadi jadi ketua RW, kuncinya adalah gotong royong. Membangun Blok E tanpa gotong royong gak ada apa-apanya. Seperti kita bangun masjid ya, bangun masjid ini gotong royong dari 1 sampai 8, terjadilah pembangunan masjid. Kalau bicara masa lalu masjid, mungkin kalau yang orang lama udah tahu ya sejarah masjid itu bagaimana. Nah itu yang mungkin gambaran tentang visi dan misi. Sekali lagi kalau saya paparkan panjang, cita-cita saya panjang. Kalau tanpa dukungan dari bapak-bapak sekalian tidak apa-apanya. Tapi yang saya berani, kenapa saya nyalon RW? Saya akan berikan waktu saya karena saya pengangguran. Saya akan berikan waktu saya, kata Pak RW Yudi, 24 jam. Perlu saya jam 3 saya udah bangun. Ya. Kalau jam 3 datang ke rumah minta tanda tangan kan nggak mungkin tadi. Yang jelas 100% saya akan berikan tuh warga 13. Betul. Dan mungkin bisa tulis di spanduk udah nanti mau dipaparkan. Saya berusaha memberikan ketentraman kepada warga Blok E, seluruh warga Blok E. Karena apa, saya sadar bahwa di perumahan itu adalah bermacam-macam suku, bermacam-macam watak, dan itu memang susah. Saya dulu pernah jadi RT aja selama 10 tahun ya, 10 tahun jadi RT itu sebenarnya pusing juga, karena satu RT aja itu bermacam-macam suku, bermacam-macam watak, sifat manusia beda-beda. Jadi saya sadar bahwa tidak mudah kita menjadi ketua RW yang dilakukan oleh Bapak Yudi. Tapi mudah-mudahan dengan kita kerjasama nanti warga Blok E semakin maju, pembangunannya berkepanjangan, dan tentunya yang akan saya lihat nanti adalah, dan saya rasakan sekarang ini, masalah para pemuda, para tamat sekolah mengeluh, dan ini mungkin sebenarnya itu wacana harusnya itu Pak Kepala Desa sudah memikirkan. Kenapa? Anak sekolah kita lulus tanpa ilmu dari sekolah pasti kurang. Dan saya pernah usul ke Bapak Batok, bagaimana kalau desa ini mempunyai sebuah balai latihan. Balai latihan disertakan dengan pembuatan yayasan atau PT. Jadi nanti anak lulus itu ya, anak lulus itu bisa di training, dididik, setelah selesai training kasih sertifikat. Jadi anak-anak muda di Blok E misalkan nanti terjadi sudah punya pegangan, ilmu punya, sertifikat punya, dan itu mungkin nanti bisa, sebenarnya pembentukan itu mungkin kalau Pak di sini ada Bapak Anton lebih paham. Yang kita perlukan adalah SDM, dan di warga Blok E saya sadar banyak banget yang bisa memberikan ilmu ke anak-anak kita. Nah itu salah satu pemikiran dari saya, dan mungkin itu aja. Kalau masalah pembangunan nanti kita akan berjalan. Pembangunan fisik pasti bisa berjalan kalau kita gotong royong. Ya, visi misi kami adalah sama Pak, adalah singkatan dari RW. Ya,
Jadi singkatan dari RW itu mewujudkan rukun warga melalui pembangunan dan perbaikan lingkungan yang harmonis, nyaman, damai, tentram, dan sehat. Visi kami merangkul seluruh tokoh masyarakat yang ada di Blok E, tokoh masyarakat agama, lingkungan, kesehatan, ya, olahraga, karena itu wadah sebagai kerukunan. Otomatis tokoh-tokoh itu mewakili seluruh RT. Tugas RW adalah merangkul supaya warga ini rukun. Dengan adanya tokoh-tokoh seluruh RT disatukan, otomatis aspirasi, rencana-rencana, keinginan-keinginan bisa diwujudkan di lingkungan RW 013. Dan saya akan membawa lingkungan ini yang guyup, rukun, damai, tentram. Gimana caranya? Semua harus berperan. Benar kata Pak Jiwan, tanpa sumbangsih dari warga, tokoh masyarakat, semua yang ada di Blok E ini, pemimpin ataupun RW nantinya yang menjabat tidak bisa apa-apa. Karena peran serta semua. Saya berani menyalonkan diri karena Blok E RW 013 ini adalah kampungnya anak-anak kita. Karena anak-anak kita udah lahir di sini, Pak. Apa yang kita berikan ke anak-anak kita nanti? Kalau bukan lingkungan ya yang rukun, damai, tentram, ini perjuangan orang tua. Dan saya akan bekerja sama dengan pemerintah yang notabene program-program pemerintah yang memberikan nilai tambah dan membangun lingkungan, itu yang saya harapkan. Jadi bisa dari RT, RW nyampe ke desa, desa, RW ke RT nyampe ke warga, itulah program berkesinambungan kami. Otomatis saya mengajak semua elemen masyarakat untuk membangun Blok E ini. Bahkan saya terima kasih kepada Pak Jiwan, Pak Edi yang mempunyai sifat kasatria. Seperti yang dikatakan Pak RW Yudi, di sini banyak orang yang pendidikannya nyampe SSSS, belum tentu berani seperti Pak Jiwan, Pak Edi dan saya, Pak. Tapi dengan saya memberanikan diri ini, tolong dibantu sesuai ilmu dan kemampuan dari seluruh warga. Karena kita ada sisi positif dan negatif, bila mana semua bergotong royong, kerjasama, insya Allah RW 013 ini bisa maju dan berkembang melalui tangan-tangan kita bersama. Terima kasih. Ya, mungkin insya Allah kalau saya terpilih, saya akan sekuat naga mau kita bersama-sama membangun RW 13. Mungkin singkat paket aja Pak ya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan aja buat Pak Edi, kandidat calon nomor urut 3. Kalau saya simpel aja nanya Pak Edi. Nah, ini kan tujuannya Pak Edi mencalonkan diri sebagai Ketua RW 013, berarti tujuannya untuk mengabdi kepada masyarakat Blok E khususnya. Nah, bagaimana Pak Edi bisa merealisasikan keinginan warga Blok E ini supaya keinginan itu tercapai, dengan langkah seperti apa untuk kedepannya hubungan Pak Edi dengan pemerintahan desa itu harus seperti apa cara komunikasinya? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan, simpel aja Pak. Kegiatan apa Pak Edi, maaf ya, untuk nanti calon RW ke depan kalau Pak Edi jadi gitu, kegiatan apa yang akan Bapak lakukan untuk mendukung kerukunan warga? Terima kasih Bapak. Bagus.
untuk menyalin kerjasamanya ke desa ya untuk saya kita bekerja sama dari RT ke RW langsung ke desa, kita komunikasi. Mungkin itu ya Pak ya. Untuk Pak Agung Gumilang itu untuk kegiatan apa ya? Cara menghubungkan Ya? Merealisasikan kegiatan warga Blok E, kegiatan untuk mempersatukan gitu ya. Strateginya seperti apa nih? Ya strateginya ya mungkin ya saya dari mungkin saya yang senang ya kita olahraga ya Pak ya, kita kayak guyup di situ, kita ngebangun olahraga, sarana olahraga, kita kumpul gitu, kita bareng-bareng ya, kita strategi saya gitu ya, di olahraga sih saya ada ini ya, sedikit tahu lah gitu. Oke, kita itu aja Pak ya, ya terima kasih.